Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iman, mahasiswa Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Metro Lampung dengan nomor MBM 212210103, Fakultas Tarbiyah jurusan Ilmu Pendidikan Islam, kelas 2E. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Aziz Ki MPDI yang bertemakan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Baiklah para sahabat semuanya, tonton video saya sampai habis. Jangan lupa like and subscribe. A. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Pengertian pendidik. Kata pendidik berasal dari kata didik, yang artinya orang yang mendidik. Kedudukan pendidik dalam pendidikan adalah merupakan salah satu yang utama untuk bisa melaksanakan pendidikan. Pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Berkenaan dengan itu, yang menjadi pendidik adalah A. Guru, B. Orang tua, C. Pemuka masyarakat. Pendidik ditempatkan pada perspektif Islam harus mempunyai 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi personal religius, kemampuan dasar yang menyangkut kepribadian agamis. Artinya pada dirinya melekat nilai-nilai lebih yang hendak ditransinternalisasikan kepada peserta didiknya. Misalnya nilai kejujuran, amanah, keadilan, kecerdasan, tanggung jawab, musyawarah, keberhasilan, keindahan, kedisiplinan, dan sebagainya. 2. Kompetensi sosial religius, kemampuan yang menyangkut kepedulian terhadap masalah-masalah sosial selaras dengan ajaran dakwah Islam, sikap gotong royong, tolong menolong, egalitarian, persamaan derajat antar manusia, sikap toleransi, dan sebagainya juga perlu dimiliki oleh pendidik muslim. 3. Kompetensi profesional religius, kemampuan untuk menjalankan tugas keguruannya secara profesional, dalam arti mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu bertanggung jawab berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam. Di Indonesia, masalah kompetensi pendidikan terutama guru selalu dikembangkan dalam kebijakan terakhir, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Bab 2 Pasal 2 ditegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Demikian presentasi dari saya, dan selanjutnya adalah Saudara Feni Yuliani. B. Proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam. Proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam, penulis membagi ke dalam 2 hal. Yang pertama, proses belajar dalam pendidikan Islam terdiri dari perkembangan intelek, perkembangan sosial, dan perkembangan bahasa. Yang kedua, proses mengajar dalam pendidikan Islam, metode mengajar dalam pendidikan Islam yang prinsipnya dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Terdiri dari metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode kerja kelompok, metode kisah, dan metode takrib dan tarhib. Proses belajar mengajar terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Evaluasi dalam pendidikan Islam.
Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti menilai. Istilah nilai value pada mulanya dipopulerkan oleh filosof dan Plato yang pertama kali mengemukakannya. Kata nilai menurut pengertian filosof adalah idea of worth. Kemudian kata nilai juga ada keterkaitannya dengan dunia ekonomi yang dipanutkan dengan harga. Dalam bahasa Arab dijumpai istilah imtihan yang berarti ujian dan hataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Nilai dalam bahasa Arab disebut dengan al-qimmah atau at-taqdir. Dengan demikian secara harfiah evaluasi pendidikan at-taqdir at-tarbawi yang dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Tujuan dan fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam. Tujuan secara umum. 1. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. 2. Untuk mengetahui sejauh mana atau sampai di mana hasil pendidikan wahyu yang telah diaplikasikan Rasulullah kepada umatnya. 3. Untuk menentukan klasifikasi atau tingkat kehidupan keislaman atau keimanan manusia sehingga diketahui manusia paling beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling bertakwa kepadanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.